Pelajaran SBDP adalah merupakan pelajaran yang dipelajari di FI atau di sekolah dasar. SBDP singkatan dari seni, budaya, dan prakarya. Dalam kebudayaan, kita bisa menemukan berbagai macam cerita rakyat yang merupakan cerita untuk bisa diambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kali ini ada sebuah cerita dalam judul Seekor Raja Singa dan Tikus. ya, yang akan dipersembahkan oleh adik Zaid. Silakan. Pada suatu hari, cerita yang luasnya dan sangat indah, hiduplah seekor Raja Singa dan seekor tikus dan para warga hutan lainnya. Dan seekor Raja Singa pun datang. Tubuhnya besar kali, giginya tajam untuk memakan mangsanya. Seperti ini. Dan tikus sangat kecil. Dia hanya bisa lari jika ada seekor raja hutan. Dan pada suatu hari, singa sedang berkeliling di hutan untuk mencari tikus. Dan tujuannya untuk mengejeknya. Hai tikus, mengapa badanmu sangat kecil? Muahahaha, kata singa. Tikus berkata, tetapi emang tubuhku kan emang segini. Tuhan menciptakanku kan memang segini. Dan singa pun berkata, kasihan tikus. Wahahaha. Dan tikus berkata, ya sudahlah Raja Hutan Singa, aku mau balik dulu ke rumah. Dan pada suatu hari, singa sedang berjalan-jalan di hutan. Dan maksudnya para warga hutan, bebek, buaya, dan angsa melihat para kelompok pemburu bersenjata membawa untuk mencari mereka. Dan salah satunya berkata, "Hei temanku, kita cari hewan-hewan di sini. Kita bakal bunuh, kita jual sehingga kita dapat duit yang banyak." Dan pada itu, ya, bebek dan buaya angsa yang mengetahui tersebut langsung lari ke rumah mereka masing-masing. Dan waktu itu, salah satu temannya berkata, "Wahai temanku, kita taruh perangkap ini untuk menangkap hewan tersebut." Dan pemburu pun langsung memasang perangkap tersebut. Dan akhirnya mereka menunggu untuk mendatangi singa. Singa yang sedang berjalan-jalan tanpa disadari menginjak perangkap tersebut dan tertangkap akhirnya. Para pemburu hanya bisa tertawa terbirit-birit. Akhirnya kita kaya. Tunggu, kita lupa bawa sangkarnya. Ya sudah, aku balik dulu ke mobil. Setelah semuanya lari, para singa pun takut dan menangis. Kenapa aku bisa tertangkap? Singa pun berteriak dengan sangat kencang, "Tolong! Tolong aku! Lepaskan aku!" Si tikus yang menyadari dan mendengar suara itu, "Aku mendengar suara, aku bakal keluar untuk mengeceknya." Setelah tikus berjalan-jalan, akhirnya dia melihat singa yang tertangkap. Dan singa berkata, "Hei tikus, tolong aku! Aku janji tidak akan mengulanginya lagi untuk mengejekmu." Dan akhirnya tikus tanpa pikir panjang langsung menolongnya. Langsung dia berlari menggigit-gigit tali tersebut sampai putus. Dan akhirnya mereka pun lari. Dan akhirnya kelompok pemburu yang baik tadi langsung datang. "Tidak! Uang kita hilang! Ih, kok bisa?" Dan akhirnya singa dan tikus pun berteman baik. Singa berkata, "Maafkan aku, tikus sudah mengejekmu." Dan tikus berkata, "Tidak apa singa,
kita berteman saja dan bersahabat. Dan setelah kejadian itu mereka bersahabat lamanya. Tamatlah ceritanya. Nah, terima kasih ya Bang Zaid. Sama-sama. Ini cerita adalah cerita dongeng dan bisa diambil hikmahnya bahwa ketika kita kuat, hebat, tidak boleh sombong. Suatu saat akan ada yang membahayakan kita. Dan ketika kita sering mengejek orang yang lemah atau orang yang tidak mempunyai kekuatan, jangan-jangan mereka itulah yang akan menolong kita saat kita sedang susah. Terima kasih Bang Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rai dari kelas 3A. Saya ingin menceritakan tentang si domba kecil. Suatu hari di hutan yang besar ada domba yang bernama Bom Bom. Dia saat sudah pagi ia berjalan mengelilingi hutan, dan saat dia sedang mengelilingi hutan dia lapar dan ia pun melihat ada rumput yang lumayan lebat, dan saat dia pergi ke sana ia pun memakan rumput yang lebat itu. Saat dia sudah kenyang ia pun melanjuti perjalanannya yang mengelilingi hutan, dan ia pun bertemu dengan kupu-kupu kecil yang bernama Rupi. Dan ia dan Rupi pun berteman. Saat matahari sudah terbenam, ia pun pergi ke pantai terdekat dari hutan itu. Dan ia pun melihat sunset yang sangat indah di pantai itu. Dan ia pun senang sekali. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pintar. Saat kelas 13 seorang kambing yang bernama Dombo. Be. Dombo pun sedang berjalan-jalan untuk mencari makanan. Dan akhirnya dia tidak tahu jalan untuk ke padang rumput itu di mana. Dia sebenarnya sudah berjanji kepada semua temannya untuk datang ke padang rumput lebih awal. Tapi Dombo tidak tahu di mana jalannya. Sehingga datanglah seorang kupu-kupu temannya yang bernama Kipu. Kipu mengatakan, "Wahai Dombo, ayo ikut aku. Aku akan mengarahkanmu ke padang rumput yang kamu tuju." Dombo pun langsung mengikuti si Kipu yang menuju ke padang rumput. Setibanya di padang rumput, ternyata teman-teman si Dombo sudah menunggunya. Dan akhirnya teman-temannya menengok kepada dia dan langsung, "Dombo, kenapa kamu telat?" Dombo berkata, "Maaf, aku tidak tahu jalannya." Dan akhirnya mereka pun makan bersama seperti mukbang. Langsung mukbang. Dan akhirnya datang Doli, temannya berkata, "Sepertinya ada pemburu, lari!" Guli yang tidak sadar pun langsung ditangkap oleh pemburu. Pemburu pun berkata, "Hai Dombo, domba yang sangat enak dan gemuk sepertinya. Aku akan jadi kamu seperti sate, bakar, cincang, aku makan. Enak sepertinya." Dombo pun langsung marah dan langsung mengatakan, "Tolong, woi pemburu, lepaskan saya. Dan akhirnya Dombo hampir dibawa ke truk, tapi datanglah Ipu, seekor sapi yang besar, tanduk besar. Dan akhirnya si Ipu marah, yang bernama Ipu. Ipu pun marah karena temannya sudah diperlakukan seperti sate. Dan akhirnya Ipu pun langsung lari, langsung menyeruduk. Langsung si pemburu langsung kesakitan dan Dombo pun terlepas. Dan pemburu pun langsung tersakiti sehingga si Dombo lari. Dan Ipu langsung menyeruduk yang kedua kalinya dan langsung puing. Si pemburu langsung mental keluar angkasa akhirnya dan tidak datang lagi. Temannya yang ketar-ketir untuk membunuh si Ipu langsung lari dan menaiki mobil. Langsung tiba-tiba ternyata dia kena tanjakan yang sangat tinggi dan langsung keluar angkasa. Sehingga dia mati sepertinya di luar angkasa.
Domba pun berterima kasih kepada ibu. Ibu mengatakan sama-sama, sehingga domba memberi apresiasi yang berupa tumpukan rumput yang sangat banyak. Ibu pun makan dengan lahap sehingga domba pada akhirnya pulang ke rumah. Tamat. Oke, thank you so much. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Uzerli, saya dari kelas 3A. Saya akan menceritakan tentang domba kecil sedang bermain dengan kupu-kupu. Pada suatu hari, domba lagi bermain dan jalan-jalan mengelilingi hutan yang sangat indah. Nah, terus domba pun perutnya lapar dan pulang untuk makan. Pada matahari terbenam, dia pun tidur. Keesokannya harinya, dia bermain di luar dan dia temui kupu-kupu yang bernama Fanny. Dia kenalan dan bermain bersama kejar-kejaran. Fanny pun mengajak berjalan ke tempat yang sangat indah. Domba pun setuju dan dia pergi sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesa Makela Fahira. Saya dari kelas 3 akan menceritakan tentang domba yang kecil. Di sebuah hutan yang indah dan bagus, hiduplah seekor domba yang bernama Domcil. Saat itu Domcil sedang berjalan-jalan di hutan dengan gembira. Dia itu rumput hijau. Tiba-tiba kupu-kupu datang yang bernama Kupu-kupu. Kupu-kupu itu temannya Domcil. Domcil pun mengetahui ada kupu-kupu dan dia segera mengejar si kupu-kupu. Kupu-kupu berlari dengan sayapnya dengan jauh. Domcil segera mengejarnya dan tidak lama Domcil merasa lapar dan dia melihat rumput yang sangat hijau. Dia pun segera memakannya karena sudah sangat lapar. Matahari terbenam dan Domcil pun segera pulang ke rumah dengan bahagia. Sekian dari saya, mohon maaf pada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santa Gede Sujudika. Saya kelas 3A. Saya akan menceritakan tentang domba dan kupu-kupu. Di sebuah hutan hiduplah seorang domba yang bernama Cici. Pada saat pagi itu, Cici sedang berkeliling-keliling hutan dan dia bosan karena tidak punya teman. Akhirnya dia berkeliling-keliling, dari kejauhan dia melihat kupu-kupu indah dengan sayap berwarna merah muda. Domba pun menghampiri kupu-kupu itu dan berkenalan. Halo kupu-kupu, namamu siapa? Jawab kupu-kupu. Halo domba, namaku Indah. Kalau namamu siapa? Jawab. Halo, namaku Kiki. Apakah kamu ingin bermain bersamaku? Ayo, boleh tuh. Ayo kita bermain kejar-kejaran. Akhirnya mereka pun bermain kejar-kejaran. Pada pertengahan bermain, mereka pun saling memuji. Indah, sayapmu bagus sekali dan kamu terbang dengan cepat. Indah juga memuji Kiki. Kamu juga kok larinya cepat dan lincah. Makasih kata Kiki, makasih ya sudah memujiku. Dan Indah juga menjawab, makasih ya juga sudah memujiku. Akhirnya mereka lanjut bermain. Setelah karena mereka capek, mereka pun beristirahat dan mengobrol. Mereka pun mengobrol dengan asyik. Dan itu saja ceritanya. Mohon maaf kalau jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazara ingin menceritakan Belum apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman Al-Farisi akan menceritakan tentang domba emas yang tersesat. Di suatu hari, di suatu hutan yang sangat besar, ada domba emas yang cantik. Saat ia makan, ia melihat kupu-kupu yang cantik dan ia mengajar kupu-kupu itu sampai di tengah hutan. Dia sangat takut dan dia berlari-lari sampai bertemu orang yang bernama Riko. Riko menangkap domba kecil itu dan ia membawa dombanya ke rumah. Dan domba itu dipotong dan dipajang di toko daging. Udah. Terima kasih. Sadisnya. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana, saya akan menceritakan tentang domba yang bermain dengan kupu-kupu. Suatu hari, hiduplah seekor domba yang bernama Dombo. Dia sangat suka bermain dengan kupu-kupu. Kupu-kupu itu berterbangan dengan sangat amat lucu. Dia berlari bersama kupu-kupu itu. Lalu di perut dia kelaparan. Dia memakan rumput yang sangat amat lebat. Akhirnya dia pulang ke rumahnya dan tidur dengan indah dan nyaman. Terima kasih, maaf kalau ada kesalahan. Rasis Bapak. Ya rasis siapa? Yuk. Di sebuah hutan, di sebuah desa, hiduplah seekor anak kecil yang bernama Ani. Ani memelihara domba yang bernama Amir. Pagi itu, Amir dan Ani sedang berjalan-jalan mencari rumput yang segar. Amir tak sengaja melihat kupu-kupu yang terbang di dekatnya. Amir mengikuti kupu-kupu tersebut. Amir pun tersesat dan menjerit, "Mbak." Ani yang sadar kambingnya menghilang, ia menghampiri dan ia mendengar suara Mbak tersebut. Lalu Ani menghampiri suara tersebut dan melihat Ani sedang tersesat. Ketika sudah ditemukan, Ani terjebak di jebakan pemburu liar. Ani yang masih kecil saat itu, ia tidak bisa melepas jeratan tersebut. Lalu ia memanggil kedua orang tuanya dan Ani membawa orang tuanya ke tempat di mana Ani terjebak di jebakan pemburu liar. Ketika sudah sampai, ayah Ani langsung mengeluarkan Ani di jebakan pemburu. Ketika sudah keluar, Ani dibawa ke dokter dan selamat. Akhirnya mereka bertemu kembali. Oke.